Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang ibunda dari Raja-Raja Nusantara. Prabu Siliwangi secara total memiliki keturunan yang berjumlah banyak. Namun yang begitu menonjol ada 3 orang. Di antara ketiga keturunan dari Prabu Siliwangi adalah Pangeran Walangsungsang, Dewi Rara Santang, dan Raden Kian Santang. Dari ketiga keturunan dari Prabu Siliwangi yang populer di masyarakat ini, terdapat kisah yang menceritakan bagaimana perjalanan Dewi Rara Santang menjadi ibu dari raja-raja besar di Nusantara. Dewi Rara Santang lahir pada sekitar tahun 1427 Masehi. Ia merupakan anak kedua Prabu Siliwangi, seorang raja kerajaan Pajajaran, dari istrinya yang bernama Ratu Subanglarang. Dari kecil, Dewi Rara Santang sudah memeluk agama Islam, mengikuti agama dari ibundanya, yaitu Ratu Subanglarang. Masa kanak-kanak Dewi Rara Santang dihabiskan di istana Galuh Kawali. Akan tetapi setelah ayahnya diangkat menjadi raja seluruh tanah Sunda, ia kemudian hijrah ke istana baru, yaitu Kerajaan Pajajaran di Pakuan. Istana baru tersebut dikenal dalam sejarah dengan nama Istana Sang Bima Narayan. Seperti kabar yang beredar, pada masa kelahiran Dewi Rara Santang, Sang Prabu Siliwangi bersabda dengan disertainya gemuruh guntur dan badai. Dalam sabdanya, Prabu Siliwangi mengatakan, "Kelak putri keduaku ini akan menjadi ibunda dari berbagai raja-raja besar di Nusantara. Dengan itu aku beri nama dia Rara Santang." Setelah kewafatan ibundanya, Dewi Rara Santang memilih keluar istana bersama dengan kakak kandungnya, Pangeran Walangsungsang. Selama dalam pengembaraan, Pangeran Walangsungsang mengganti namanya sebagai Cakrabuana untuk menutupi identitasnya dalam pengembara. Menutupi identitasnya selama pengembaraan dari satu tempat ke tempat lainnya guna belajar agama Islam. Pada sekitar tahun 1443, Dewi Rara Santang kemudian menjalankan ibadah haji bersama kakaknya ke Tanah Suci. Dikisahkan bahwa di negeri Bani Israel, istri Sultan Hud meninggal dunia. Tidak lama kemudian, Sultan pun mengirim utusan ke seluruh pelosok negeri untuk mencari penggantinya. Mencari seorang putri yang kecantikannya setara dengan istrinya yang telah meninggal dunia. Karena kesungguhan dalam melakukan pencarian, akhirnya mereka berjumpa dengan kakak beradik yang tengah menunaikan ibadah haji dari negeri Pajajaran. Ya, mereka adalah Pangeran Cakrabuana dan adiknya Dewi Rara Santang, yang konon kecantikannya mirip, bahkan melebihi mendiam istri Sultan Hud yang telah tiada. Utusan itu kemudian menanyakan tentang asal-usul dari keduanya dan apa hubungan di antara keduanya. Setelah Pangeran Cakrabuana memberikan jawaban bahwa mereka berdua merupakan kakak beradik, maka gembiralah sang utusan tersebut. Sehingga kemudian sang utusan membawa keduanya kepada tuannya untuk dipertemukan dengan Sultan Hud. Sang Sultan kemudian memohon agar Pangeran Cakrabuana mengizinkan adiknya untuk dinikahi olehnya. Namun Pangeran Cakrabuana menyerahkan keputusan itu sepenuhnya kepada adiknya, apakah mau atau tidak dinikahi oleh Sultan Hud. Singkat cerita, Dewi Rara Santang pun kemudian bersedia dinikahi oleh Sultan Hud dengan syarat-syarat khusus. Sultan Hud kemudian menyanggupi syarat-syarat yang diajukan Dewi Rara Santang kepadanya. Adapun syarat-syarat tersebut adalah bahwa kelak jika dari hasil perkawinan keduanya mempunyai seorang anak pertama laki-laki, maka anak tersebut harus direlakan untuk mensiarkan Islam di tanah kelahiran ibundanya, yaitu di tanah Pasundan. Selain itu, Dewi Rara Santang juga menginginkan agar janji kesanggupan Sultan Hud
diikrarkan di Bukit Tursina. Sang Sultan kemudian menyanggupinya dan ikrar janji tersebut kemudian dilaksanakan di Bukit Tursina dan disaksikan oleh Pangeran Cakrabuana. Setelah peristiwa tersebut, kemudian keduanya menikah dan pernikahan Dewi Rara Santang dengan Sultan Hud dikaruniai 2 anak laki-laki. Anak pertama diberi nama Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang belakangan menjadi raja di Cirebon. Sementara anak keduanya diberi nama Syarif Nurullah. Di masa tuanya, selepas suaminya Sultan Hud wafat, Dewi Rara Santang dijemput anaknya Syarif Hidayatullah untuk diajak pulang ke Cirebon. Dewi Rara Santang pun wafat dan kemudian dimakamkan di daerah tersebut. Syarif Hidayatullah sampai di Cirebon pada tahun 1470 Masehi, yang kemudian dengan dukungan Kesultanan Demak dan Raden Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana, ia dinobatkan menjadi Tumenggung Cirebon kedua pada tahun 1479 dengan gelar Maulana Jati. Nama Syarif Hidayatullah kemudian diabadikan menjadi nama Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah Jakarta di daerah Tangerang Selatan, Banten. Raden Syarif Hidayatullah mewarisi kecenderungan spiritual dari kakek buyutnya, sehingga ketika telah selesai menimba ilmu di pesantren Syekh Datuk Kafi, ia meneruskan pembelajaran agamanya ke Timur Tengah. Babat Cirebon menyebutkan, ketika Pangeran Cakrabuana membangun kota Cirebon dan tidak mempunyai pewaris, maka sepulang dari Timur Tengah, Syarif Hidayatullah mengambil peranan membangun kota dan menjadi pemimpin perkampungan muslim yang baru dibentuk itu. Pada tahun 1478, diadakan sebuah musyawarah para wali di Tuban, Jawa Timur untuk mencari pengganti Sunan Ampel sebagai pimpinan para wali. Akhirnya terpilihlah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sejak saat itu, pusat kegiatan para wali dipindahkan ke Gunung Sembung, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Pusat kegiatan keagamaan ini kemudian disebut sebagai Pusrai Bumi, yang dalam bahasa Indonesia artinya pusatnya dunia. Pada tahun 1479 Masehi, kedudukan Pangeran Walangsungsang sebagai penguasa Cirebon kemudian digantikan putra adiknya, yaitu Syarif Hidayatullah. Dan benar kata Prabu Siliwangi,